Ketika saudara kita sebagai manusia ya, kita care sama seseorang ya saudara. Kita wujudkan kok, benar gak? Kita tunjukkan, kita manifestasikan. The same thing with your God. Tuhan tuh kalau care sama kita ya saudaraku, dia wujudkan. Saya akan bagikan hari ini saudaraku 4 hal, karena waktu kita terbatas. Pastor, apa hanya 4 hal saja manifestasi dari perhatiannya Tuhan, kasihnya Tuhan? Enggak saudara, so many. Tapi kalau saya bahas semuanya sampai poin keberapa saudara, saudara enggak pulang malam ini saudaraku. Jadi saya hanya bahas 4 poin saja saudaraku. Seperti apa sih Tuhan ketika dia care sama saudara? Yang pertama, when he say he cares, dia memeliharakan saudara. Dan ada 2 macam pemeliharaan saudaraku. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan sempurna. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan ajaib. Boleh nggak saya tanya, berapa banyak di tempat ini yang dog lover? Ada di sini yang pecinta anjing? Saya punya banyak teman. Oke, turunkan tangan saudara. Salah satu misi dalam hidup saya, saudaraku, adalah meracuni suami saya untuk cinta anjing, saudara. Saya dari keluarga yang my grandma, nenek saya, saudaraku, itu dogs breeder. Jadi sejak dari saya kecil, saya tuh dibesarkan dengan bisa di rumah tuh kayak 50 anjing at the same time, saudara. I love dogs. Suami saya sebaliknya, saudaraku, love gadget. Saya sudah berhasil meracuni anak-anak saya untuk sama seperti saya, love dogs. Saudara. Akhirnya kami sepakatan berempat, saudara, ngeroyok suami saya, saudara. Royok baju, saudara. Suami saya dari keluarga yang gadget lover, dia love dog yang ada di dalam gadget. Dia tuh selalu ngomong sama saya, apa sih? Sama, anjingnya sama. Pupuk gak sembarangan katanya. Kalau barking, volumenya bisa dinaik turunin. Habis gak saya, saudaraku? Anyway, saudaraku, sama-sama pecinta anjing, saudara. Setiap orang itu menerjemahkan dalam cara yang berbeda-beda. Kan? Ada yang saudara suka anjing, tapi cukup, maksudnya gini, ya cukup anjing itu maksudnya dikasih makan, tidurnya baik, ya dirawat lah gitu. Tapi nggak berlebihan, ya that's it gitu, ya anjing gitu kan. Tapi ada juga yang suka anjing, suka saudara, saya bilang suka. Tapi cuman suka kayak pet aja. Habis itu bosan, nggak apa-apa dibuang boleh kok. Saya tahu yang dog lover di sini udah gitu saudara. Tapi ada saudara pernah ketemu orang-orang yang seperti ini? Dia bisa dengan mudah, nggak apa-apa, it's okay. Anjing nggak suka ya sudah, kasih orang lain, buang, dilepas saja, nggak apa-apa, it's okay. It happen, saudaraku. Tapi ada orang-orang tertentu, saya ketemu sampai geleng-geleng kepala, saudaraku. Anjingnya ulang tahun aja kasih kue, saudara. Saya sampai berpikir, apakah ada ingredient khusus dari kuenya ini gitu, saudaraku. Itu khusus, saudara, aku dirayain, dikasih background, kasih baju khusus. Itunya sih saya masih ngerti lah, Instagram apa segala macam dimasukin, ya oke lah, saya masih paham, saudara. Yang saya nggak paham tuh ya, saudara. Saya tuh tahu, ini real, saudaraku. Saya tuh punya kenalan yang saking cintanya sama anjingnya, saudara. Dia bahkan nggak ngasih makan anjingnya itu sembarang daging. Makanan anjingnya, saudaraku, Wagyu. MB6. Buat saudara pecinta daging, saudara tahu yang saya maksudkan. Bagaimana tidak, saya bergolak, saudara. Anjingnya tuh dikasihnya Wagyu, dikasihnya salmon. Bahkan sampai ya saudara, di poin yang nilainya itu sudah tidak sama dengan nilai anjingnya. Poin saya apa, saudara? Manusia aja bisa kayak gitu loh. Tuhan yang saudara sembah, nyawa aja diberikan. Ketika dia peliharakan hidup saudara, dia pelihara hidupmu sempurna. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambutmu, sehelai rambutmu jatuh, engkau pun tahu, Yesus kau
Satu rambut saja ya saudara jatuh, dia tahu. Saya tuh ketemu satu orang ya saudara, pelayan Tuhan di Jakarta. Membuat saya terharu. Kenapa saudara? Ibu ini terkena kanker payudara saudara. Harus dioperasi. Dalam proses semuanya itu saudaraku, dia di kemo. Tapi ketika saya ketemu sama dia ya saudaraku, saya tuh berpikir saya kan bakal, maksudnya ya kalau kita ketemu kan pasti kita yang nguatin saudara. Saudara tahu apa yang dia katakan ke saya? Pastor gak usah khawatirkan saya. Kalau sehelai rambut saya jatuh aja Tuhan tahu. Ini loh pastor, karena kemo saudara maaf, rambutnya rontok. Jadi dia gak ada rambut sama sekali. Dia gak pernah tutupi loh saudara. Dia gak pakai wig, dia gak pakai topi. Dia katakan ke saya, sudah kayak gini masa Tuhan gak tahu pastor, katanya. Saya tuh antara mau nangis, mau ketawa kok kayaknya gak pas gitu saudara. Tapi saya melihat, dia berkata kepada saya, pastor jangan khawatir, Tuhan peliharakan saya. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, anak-anak Tuhan di tempat ini, orang Kristen di tempat ini, bukan orang yang lembek imannya. Orang Kristen di tempat ini, orang-orang yang mengenal siapa Bapaknya. Kenapa kamu tidak khawatir saudaraku? Kamu tidak khawatir karena kau kenal siapa Bapakmu. Bapakmu tahu. Dan dia tidak akan membiarkan engkau. Saya berdoa iman yang seperti itu yang harusnya ada di dalam kehidupan orang Kristen. Bukan cengeng. Kenali Bapakmu, kenali Tuhanmu. Berjalan dengan iman. Kenapa? Karena kau tahu Tuhanmu tidak akan membiarkan engkau. Pemeliharanya sempurna saudara. Saudara masih ingat kejadian dia ubah air jadi anggur? Dia kasih anggur ecek-ecek. Pengicip anggur sampai berkata, kenapa anggur terbaik diberikan terakhir? He cares for the small detail, saudaraku. Ya ampun, buat pengantinnya dapat anggur aja sudah happy. Yesus kasih bukan hanya anggurnya, dia kasih anggur terbaik. Itu Tuhanmu. Boleh gak sih buat Tuhan yang seperti itu, tepuk tanganmu yang paling meriah. He cares for you. Dan ketika dia pedulikan saudara, dia memelihara hidupmu dengan sempurna. Dan pemeliharaannya ajaib saudara. Saya tuh berdoa ya saudara, benar. Orang yang sudah kenal pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya saudara. Saudara gak akan bisa lepaskan Tuhan saudara.